Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Di video kali ini ada berita baik Bapak Ibu. Jadi kami selalu optimis mengabarkan berita-berita baik untuk Bapak Ibu Guru. Di video kali ini untuk rekan-rekan guru sertifikasi untuk update 2 April 2024. Beberapa waktu yang lalu, admin kami sempat menyampaikan bahwa validasi SKTP lebih cepat tahun ini, ya. Maka kemungkinan besar SKTP juga terbit lebih cepat. Dan itu alhamdulillah betul Bapak Ibu. Dan betul Bapak Ibu, per hari ini tanggal 2 April ini bisa kita lihat tanggalnya 24 2024. Rekan-rekan guru mulai terbit SKTP-nya, ya. Ini status validasi TPG-nya sudah terbit SKTP atau kode 08 Bapak Ibu. Nah, memang sepertinya tahun ini tahun ini Kemdikbud melakukan proses validasi lebih cepat dan penerbitan SKTP juga akan lebih cepat terbukti ya, sudah terbit. Dan Bapak Ibu, besar kemungkinan pencairan TW1 juga akan lebih cepat tahun ini dibanding tahun lalu, terutama untuk kategori non-ASN. Non-ASN di tahun kemarin itu pencairannya lebih cepat daripada guru-guru di daerah. Nah, seperti itu. Kenapa non-ASN lebih cepat? Karena pencairan untuk tunjangan profesi non-ASN itu adalah transfer dari Kemdikbud ke rekening guru. Nah, kalau ASN, PNS, dan P3K itu transfernya dari daerah ke guru. Jadi kalau ASN itu pusat transfer ke daerah melalui DAK non fisik untuk tunjangan profesi, lalu daerah yang transfer ke guru. Ini kalau dari ASN ya, ASN itu relatif berbeda. Ada memang daerah yang cepat, ada juga daerah yang lebih lambat seperti itu. Kalau non ASN ini satu sumber dan kita lihat triwulan kemarin ya, triwulan 3 dan 4 terutama, kategori non-ASN itu lebih cepat pencairannya dibanding yang ada di daerah yang ASN seperti itu. Nah, itu tadi Bapak Ibu berita baiknya. Selamat untuk yang sudah terbit SKTP-nya. Selanjutnya ada pertanyaan masuk, Min, biasanya berkas apa saja yang dibutuhkan saat pemberkasan? Banyak teman-teman yang perdana menerima TPG tahun ini karena baru lulus PPG ya tahun kemarin. Jadi pertama kali menerima tahun ini. Banyak yang bertanya berkas. Ini Bapak Ibu terkait berkas ini untuk kategori ASN ya, PT PNS P3K, itu setiap daerah berbeda-beda Bapak Ibu. Setiap daerah itu berbeda-beda. Tapi kami akan sampaikan beberapa berkas yang dibutuhkan biasanya secara umum ya di daerah-daerah itu. Berikut ini pembahasannya. Bisa jadi ada berkas tambahan yang lain dari yang diminta di daerahnya Bapak Ibu seperti itu, yang tidak kami tampilkan di sini karena memang berbeda-beda setiap daerah. Jadi, yang pertama kami ucapkan selamat untuk yang sudah lulus PPG dan perdana menunggu pencairan TPG triwulan 1 tahun ini ya, selamat. Selamat datang ke barisan menunggu valid tidak valid seperti itu. Nah, terkait berkas administrasi itu setiap daerah itu umumnya berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dipukul rata sama sebuah daerah. Hanya di video kali ini kami akan lampirkan salah satu contoh administrasi yang dibutuhkan salah satu daerah, dan ini kami lihat di daerah-daerah lain persamaannya banyak seperti itu. Jadi ini secara garis besar Bapak Ibu ya. Bisa jadi daerah ada yang meminta lebih spesifik berkasnya, bisa jadi. Tapi ini secara umum seperti ini. Ya, persyaratan pemasukan berkas tunjangan profesi guru semester 1 periode Januari-Juni tahun anggaran 2024. Yang pertama, print out info GTK terbaru valid. Ya, dengan status menunggu verifikasi dinas. Ini wajib ya. Ini setiap daerah minta ini biasanya. Ada yang mungkin daerah yang dibutuhkan cuman ini saja terkait valid keterangan valid info GTK. Kemudian yang kedua, fotokopi verbal NRG. Ini ada daerah yang meminta, ada juga yang tidak ya. Verbal NRG ini didapatkan dari operator Dapodik. Operator di dinas kabupaten. Itu bisa diminta di sana. Pada saat Bapak Ibu lulus PPG itu ada verbal NRG. Kemudian SK pembagian tugas dengan 24 jam per minggu. Ya, ini untuk ngecek ya, karena sebenarnya di Dapodik kan sudah terpenuhi dan sudah terdeteksi 24 jam itu. Kemudian surat keterangan aktif melaksanakan tugas ya, yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 ya, bagi pengawas itu ditandatangani oleh kepala dinas.
Bagi kepala sekolah SD SMP ditandatangani oleh pengawas masing-masing. Bagi kepala sekolah PAUD ditandatangani oleh penili. Bagi guru ditandatangani oleh kepala sekolah, ya, dan diketahui oleh pengawas sekolah binaannya masing-masing. Nah, ini terkait surat keterangan melaksanakan tugas juga ini relatif ya. Di setiap daerah berbeda-beda, ada yang minta, ada yang tidak. Absen online, biasanya ini umum ya, absen online dari Januari sampai Maret, ada juga yang mungkin absen manual ya. Kemudian bagi kepala sekolah melampirkan laporan bulanan. Nah, ini contoh administrasi dari salah satu daerah. Sekali lagi kami sampaikan bahwa setiap daerah itu umumnya beda-beda. Ada kemarin kami dapat informasi bahwa daerah tersebut yang diminta gurunya hanya ngirim lewat WA, print out screenshot atau download info GTK valid, itu saja yang diminta. Jadi sangat sederhana. Dinas cuma ingin tahu info GTK-nya sudah valid, terkonfirmasi dengan yang dikirimkan guru, langsung diverifikasi. Seperti itu. Jadi ada juga yang guru daerah yang minta berkas tambahan. Itu yang kami sampaikan dari awal, setiap daerah itu berbeda-beda. Yang kami sampaikan ini sebagai contoh dari salah satu daerah. Dan ini termasuk sederhana ya, ini termasuk sederhana dokumen yang diminta karena dokumennya sudah siap semua dan ini tidak ribet ngumpulinnya. Pertanyaan kedua dari subscriber, ada juga pertanyaan seperti ini sekalian kita bahas di video ini. Min, apakah mungkin tunjangan profesi guru triwulan 1 cair sebelum lebaran? Ini sepertinya belum nonton video kami sebelumnya. Kami sudah bahas ini ya. Apakah mungkin TPG TW1 cair sebelum lebaran? Oke, kita bahas Bapak Ibu ya lebih lengkapnya. Untuk Bapak Ibu yang belum menyimak, silakan disimak sampai tuntas. Untuk tunjangan profesi guru triwulan 1, itu kan ada dua nih, nomenklaturnya, ada naungan Kemenak, ada naungan Kemdikbud, kan berbeda Bapak Ibu. Nah, untuk tunjangan profesi triwulan 1 naungan Kemenak itu betul. Naungan Kemenak itu sudah cair sebelum lebaran Bapak Ibu. Januari, Februari tunjangan profesi guru untuk naungan Kemenak itu sudah cair ya, sebagian besar daerah. Memang beberapa daerah juga naungan Kemenak belum. Tapi sebagian besar daerah Januari, Februari itu sudah dicairkan tunjangan profesi guru triwulan 1. Jadi kalau ditanyakan apakah tunjangan profesi guru cair sebelum lebaran, ya jawabannya betul kalau untuk naungan Kemenak seperti itu. Bagaimana dengan naungan Kemdikbud? Kalau naungan Kemdikbud, yang kami bisa simpulkan adalah kemungkinan cair sebelum lebaran itu sangat kecil. Kenapa? Alasannya ada beberapa. Yang pertama, rata-rata di daerah itu masih pada tahap proses pemberkasan. Dengan demikian, SKTP belum terbit tentunya. Sementara lebaran tinggal kurang lebih ya 15 hari ya. Kalau Kemenak memang ada juknisnya di mana memungkinkan untuk Kanwil ya untuk mencairkan tunjangan profesi per bulan. Misalnya Januari dulu, lalu Februari dan seterusnya. Tidak mesti triwulanan. Kalau Kemdikbud kan memang dipatok di Permendikbud terbaru, Permendikbud 45 2023 itu harus triwulanan. Januari, Februari, Maret itu satu paket dicairkan di bulan April, mulai bulan April seperti itu. Jadi memang nomenklaturnya, juknisnya berbeda seperti itu.